dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Zulhijjah, kita bergembira seluruh dunia. Kemarin tanggal 10 Zulhijjah kita berpuasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab Syafi'i, puasa 9 Zulhijjah adalah sunat muakkad. Dalam mazhab Imam Malik dan mazhab yang lain, ada yang menyatakan wajib. Puasa 9 Zulhijjah atau yang dikenal dengan puasa Arafah, ada yang menyatakan wajib. Kemarinnya lagi tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan puasa tarwiyah. Disebut dengan puasa tarwiyah. Secara bahasa, makna tarwiyah adalah keraguan-raguan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ada suatu perintah di dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelihkan Nabi Ismail. Beliau ragu-ragu. Tanggal 9 Zulhijjah tarwiyah, beliau ragu-ragu terhadap mimpi perintah untuk menyembelihkan anaknya satu-satunya, Nabi Ismail alaihissalam. Tanggal 9 Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan Arafah ya'rifu Arafah, yakin bahwa mimpi itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya disebut dengan hari Nahar, hari raya kurban tumpah darah. Siapa yang berhari raya pada hari ini? Orang yang telah menunaikan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Karena puasa tarwiyah diampuni dosa setahun yang telah lalu. Sedangkan puasa Arafah, saumu Arafah kasaumi alfi yaumin. So yang puasa baru hari Arafah seperti orang yang telah berpuasa 1000 hari. Fadilah puasa Arafah kemarin tanggal 9 Zulhijjah seperti berpuasa 1000 hari. Wajar orang yang telah berpuasa kemarin, hari ini dia berhari raya, karena hari ini dia telah mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Kenapa ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Karena hari ini kita diampuni dosa berkat puasa kemarin. Nak puasa baru, hari ini kita diampuni oleh Allah. Nak puasa berosa hari tarwiyah, hari ini kita diampuni dosa oleh Allah. Wajar kita berhari raya. Yang tidak berpuasa tarwiyah dan tidak berpuasa Arafah tidak wajar berhari raya pada hari ini, karena tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepuatan murah raya senang karena keampunan dosa daripada Allah. Dengan syarat tarwiyah dan Arafah telah kita lakukan puasa. Bila tarwiyah dan Arafah tidak dilakukan puasa, kapan kita diampuni oleh dosa oleh Allah? Tidak ada kapan-kapan. Maka hari ini yang berhak berhari raya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah adalah mereka yang telah melaksanakan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Hari ini kita berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, fasalli, sembahyang raya, wanhar, terbit. Hari ini kita berkurban. Hukum kurban tertulis dalam kitab fiqh aliran Imam Syafi'i. Siapa yang punya kelebihan harta untuk kebutuhan
berkelam dan hari ini kita disunatkan untuk berkorban. Sangat disunatkan. Berapa biaya yang kita butuhkan malam dan hari raya Idul Fitri? Katakanlah kita butuh dana 5 juta kebutuhan malam dan harinya. Maka pada hari ini, bila kita punya kelebihan dana dari 5 juta, kita disunatkan untuk melaksanakan kurban. Dalam mazhab Malik, wajib laksanakan kurban bagi mereka yang punya kelebihan harta. Dan dalam mazhab Syafi'i, besok di hari kiamat kita akan ditanyakan oleh malaikat, kamu punya toko? Ya. Punya mobil? Ya. Melaksanakan kurban pada Idul Adha? Tidak. Kenapa? Dipertanyakan kita punya kelebihan harta. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalaupun kita tidak berpuasa tarwiyah, kalaupun kita tidak berpuasa Arafah, hari ini sekalipun kita tidak diampuni dosa oleh Allah karena tidak melakukan puasa 2 hari sebelumnya, hari ini kita diperintahkan untuk mengorbankan sedikit harta dari pemberian Allah. Kita diberikan toko oleh Allah, kita diberikan lampu oleh Allah, kita diberikan mobil oleh Allah. Sedikit yang Allah minta, minimal 1 kambing hanya 3 juta rupiah. Paling-paling yang patungan paling-paling 4 juta rupiah. Bila kita tidak melaksanakan kurban pada hari ini, Allah menanyakan besok, banyak saya beri nikmat kepada kamu, banyak ya Allah. Banyak saya berikan harta, kelebihan harta, banyak ya Allah. Apakah kamu berkurban setiap Idul Adha? Tidak ya Allah. Setiap Idul Adha kamu hanya kurban. Harta yang terlebih gede kamu pegang ke Belanda katakan. Kan kamu pegang untuk syukur nikmat drone yang akan beri kepada kamu. Maka hadirin, kesempatan masih 4 hari. Hari ini bisa kurban, besok kurban tasyrik pertama, lusa kurban tasyrik kedua, lusa raya kurban tasyrik yang ketiga. Berurau kesempatan untuk berkurban. Dalam 4 hari ini pasti kita punya kelebihan. Dan tetangga kita yang fakir miskin menunggu ketika melihat rumah kita menjulang tinggi, pasti di rumah itu akan keluar binatang kurban untuk kita makan pada hari ini. Fakir miskin menunggu keberadaan dari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang punya kelebihan harta, orang yang diberi rezeki luas oleh Allah, mereka yang punya kelapangan karunia Allah dicurahkan kepada mereka lebih daripada orang lain. Bila hari ini tidak berkorban, kata Rasulullah, jangan dekat dengan tempat kami. Bekdo penuh rezeki. Harta ada, tapi berkerban. Harta ada, tumpuk. Kudra bepejo, kudra bepejo. Ancaman Rasulullah kepada mereka, jangan dekat-dekat ke masjid, ke tempat sembahyang. Berjauh juga dia. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang punya kemampuan harta tapi tidak mau mengorbankan sedikit pun pada hari ini. Dari lecok kudro krik. Mereka ini diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah, bila Rasulullah telah mengusir kita, tentu Allah lebih mengusir. Dan pada hari ini orang-orang yang punya kelebihan harta itu pemberian Allah. Jangan ujub, jangan
menduga harta yang datang pada hari-hari ini hasil usaha, hasil pendidikan kita, hasil dari segala keahlian kita. Jangan menduga itu namanya ujub. Tanpa pemberian Allah tidak akan datang harta. Hadirin yang dirahmati Allah, menyopatokan harta karena ilmu pengetahuan, orang yang cerdas paling kaya. Menyopatokan meruntuk harta karena gigih tak bekerja, orang yang bekerja siang malam tanpa mengenal waktu, mereka lah yang lebih kaya. Ternyata ke zamannya yang paling kaya kerja ubud, tanggungjawab hana teken cereh, teken BO, merempak harta melebihi daripada orang yang pilih lu aku abak bini jalan. Orang pilih lu aku abak bini jalan bengah gumlai cek pura hana gebiu support tampil malam. Mereka berharta mencari harta benda, tapi mereka tidak bertemu. Orang yang duduk hanya digantung cereh BO teken, dapat fee proyek, dapat segala macam yang mereka inginkan. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, kau dengan usaha untuk mendapatkan harta, tapi dengan pemberian Allah. Rasional tidak kita dapatkan dalam mendapatkan harta. Hanya rasionalitas. Orang yang dibut le rezeki, orang yang berat but ubut rezeki. Hanya haitim bakal manusia. Tetapi itulah yang kejadian karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkorban. Diatur, katanya akan berkorban, katanya akan tajak ke tempat korban, dan orang-orang yang bersiap-siap mengorbankan harta. Sebentar lagi kambing, lembu, sebentar lagi siap-siap dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ini. Mereka tidak boleh cukur rambut, mereka tidak boleh cukur jenggot, mereka tidak boleh merapikan misai, karena akan mempersembahkan lillahi ta'ala badannya pada saat sebentar lagi ketika binatang disembelihkan, dipersembahkan hanya kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah. Jangan sehelai pun bulu mereka dicukur, agar semua yang ada di badannya ikut berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pajanji lihat kurban kajian, lihat kurban kajian cukur janggut, minta kajian perapi, dan segala macam ukir-ukir selama 10 hari jangan dipotong, karena kuku akan ikut berkorban bersama pemiliknya. Dan itu adalah paling afdal. Ketika kita mau korban, ada kuku yang sudah dipotong dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kuku tersebut tidak ikut berkorban, boleh tidak ikut berkorban. Maka hati-hati hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita berkorban, boleh potong kuku, boleh cukur rambut, dan segala macam bulu. Bahkan ikut berkorban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu rumah satu kambing. Motto satu rumah satu kambing. Di Pulau Arang, Padumboh Narmo, Kertuk boh kambing itu dia. Satu rumah satu kambing. Bahkan satu rumah satu kambing. Satu kambing untuk sunat kifayah, menggugurkan tuntutan dari anggota keluarga yang lain. Satu anggota keluarga menyembelih satu ekor kambing, menggugurkan hukum kepada anggota keluarga yang lain. Satu rumah satu kambing. Bila ada pengalaman, satu rumah satu kambing. Hadirin yang dirahmati Allah, penumpang rumah nak di Pulau Arang, tertuk rumah, tertuk buah kambing meronyotruk tinggi ataupun menatang. Sabok kambing, sabok rumah itu dia. Bek lemong menghalihat. Dengan dengar 3 minggu itu meninggal dia. Bek dengan lemong tadi menyantasi korban sabok lemong. Masya Allah. Sabok lemong, sabok lemong, sabok lemong, sabok lemong. Nyan, ya Masya Allah. Korban payah ada pedebit Pulau Kampung, Pulau Arang. Payah ada mew berukuh kedai balu.
Banyak peik mata main gede tidak sempat disembeli di sini karena terlalu banyak. Menurut informasi yang lu terima, le tu pegang jumlah lemong sabar. Le berberan jumlah kambing sabar berberan di Pulau Arab. Teruk semangat. Rezeki melimpah ruah bila Allah. Rezeki pula bila Allah. Kesehatannya rantehat mendak. Wajar kita bersyukur satu tahun sekali dengan seekor kambing. Ngentehat bila Allah. Apalagi sedekah itulah bala. Apalagi dengan sedekah mendatangkan rezeki yang lain berlipat ganda daripada Allah. Hanya tabah kambing, tabah rumah itu biji. Tu semangat. Tapi jumlah jin memang luar biasa. Pada jumlah kurban di kampung Pulau Arab, sabuk lemong, sabuk kambing, yang kira hanya jadi. Semangat, Masya Allah. Mekat infak tanya kepada Allah, mekat rezeki untuk tanya, keringat tanya untuk berinfak, Allah keringat untuk memberi nikmat kepada tanya. Pakan mekat tak rezeki ulun tuan, karena tanya takut tak. Pakan Allah fikir memberi, karena kita fikir untuk memberi. Kemudian ambil kurang keringat, yang dibilanglah kurang yang hendak keringat. Untuk mereka lah diinfak. Untuk mereka lah Allah memberi, karena mereka akan berinfak kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan 4 hari ini dan 3 hari ke depan setelah kita berkorban, tugas kita pada hari raya Idul Adha sama seperti Idul Fitri. Dengan kurban kita diampuni dosa oleh Allah. Dengan puasa Tarwiyah diampuni dosa oleh Allah. Dengan puasa Arafah diampuni dosa oleh Allah. Dengan kurban diampuni dosa oleh Allah. Bila 3 perkaranya hana nenpu katanya kena ampun dosa oleh Allah. Hana sebab puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dan kurban dan nenpu kena ampun dosa tanya oleh Allah. Apa sebab Allah akan mengampuni dosa kita? Semayang raya kita, dengan apa Allah akan mengampuni dosa kita pada hari ini? Kesempatan 4 hari lagi. Hari ini kita cari kambing, besok kita sembelih. Besok kita cari kambing, lusa kita sembelih. Mantan kesempatan sebelum datang kesempitan. Maka karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cari keampunan Allah, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Boleh jadi mati dalam musim coronanya, atau boleh jadi mati kita dikoronakan. Semoga kita mendapat keampunan daripada Allah. Hari ini kita berkorban, hari ini kita akan memakan daging korban. Senang luar biasa. Baru ada baju, baru ada puasa Arafah dikarenakan mak megah. Ikutnya ada puasa Tarwiyah, boleh jadi 2 dia. Orang Arafah ada puasa, boleh jadi mak megah. Alih tahun lain mak megah pun sudah tinggal gagal ibadah tanya. Alih tahun lain pun pegat mak megah sudah pak kok ana lega mak megah. Pakan bak urau sunat puasa hari itu diadakan mak megah. Kadang lain puasa bak wadai bunga. Wadai kamat hati han le dah berdua. Cukup jai urang gagal puasa hari ke-30 bulan Ramadan. Orang heplu, orang mak megang, cukup jai urang gagal puasa gara-gara kamat hati. Bunuh dari bunga, begitu saksi saja kita buka puasa. Saya buka puasa. Dan siapa yang memulai mak megang dia cek dapat menghancurkan ibadah umat Islam. Kita mesti membuka. So pegat mak megang yang jin kepada puasa urul hidlu Ramadan. So pegat mak megang pun dia cek yang jin kemudian hana puasa Arafah dia cek. So pegat mak megang pun payah buka. Apakah dia orang Islam? Apakah dia bersyariat Islam? Siapa yang memulai sehingga bisa menggagalkan ibadah orang-orang Islam? Hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan potong kurban. Sebentar lagi kita akan memakan daging kurban. Senang luar biasa.
Nek tanya, orang cik tanya yang kagua Allah. Ketika kita dalam kesenangan, apakah mereka ikut merasakan senang? Tidak ada yang bisa membantu orang tua dan nenek siapapun kerabat kita yang telah kembali kepada Allah kecuali kita yang masih hidup. Orang cik tanya kagua Allah. Nek tanya kagua Allah. Apakah mereka senang pada hari ini sebagaimana kita senang memakan daging kurban dan berkorban? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tabarru abah aku, berbakti kepada ibu bapa kamu. Tabarrukum abna'ukum, maka anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Orang tua yang masih hidup, nenek kakek yang masih hidup, kita bisa mengunjungi mereka, bersalaman dengan mereka, memberi apa kebutuhan mereka. Orang cik dan nek tanya yang kagua Allah, paling-paling kita ziarah kubur. Tak kunjung bak kuburan. Ada yang lebih sederhana dan simple, hadirin yang dirahmati Allah. Hanya dengan kita berdoa di masjid, lebih dari kita berziarah kubur mereka. Dengan uang 10.000 rupiah, ketika celeng yang dibawa oleh anak-anak kecil tadi, ting satu 10.000 rupiah, dengan niat, ya Allah, pahala sedekah saya hendaknya disampaikan kepada orang tua saya, nenek kakek saya. Otomatis sampai tanpa kita mengunjungi makam mereka. Hina madaduk di masjid, Allah maghfirli dunubi wali walidayya, sampai pahala. Hina di masjid kedua, setelah kita bertakbir rame-rame, setelah kita melaksanakan salat Idul Adha berjamaah, ya Allah, pahala Idul Adha saya, pahala takbir saya, tolong sampaikan kepada dua orang tua saya dan kakek nenek saya. Mereka dapat pahala ibadah kita tidak berkurang. Yang kita dapatkan tidak berkurang, malah ditambahkan untuk mereka sama seperti yang kita dapatkan. Padundra nanek tu merupakan pahala seukuran kita. Nak naurunci tu doa merupakan pahala seukuran kita. Bukan pahala kita yang diambil, bukan pahala kita yang dibagi-bagi, tetapi seperti yang kita dapatkan, masing-masing mereka mendapatkan sebesar yang kita dapatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seorang anak wajib berbakti kepada orang tua sampai kapanpun, sekalipun sudah meninggal. Kamlingai tret, kamlingai diplotun. Apakah wajib berbakti mandang seorang anak kepada orang tua? Wajib. Sama seperti seorang murid wajib berbakti kepada guru sampai kapanpun, selama nyawa masih ada. Gimana cara berbakti kepada orang yang kamu meninggal? Kirim kebutuhan mereka. Gimana cara berbakti kepada orang ciptanya yang mendang hidup? Perhatian dan nafkah. Putra yang berleda nafkah, cukupkan kebutuhan mereka dan perhatian. Dan hadirin yang dirahmati Allah, menyuruh ciptanya mendang hidup, kebutuhan mereka dicukupkan oleh anak-anaknya. Yang mengurus nomor satu orang cik adalah anak agam. Karena anak inang yang sudah dikawinkan, lebih berat tugasnya, berbaktinya kepada seorang suami, bukan kepada seorang orang tua. Anak inang berat melayani lakau. Anak agam kewajiban 100% untuk melayani urus. Kalau dia masih hidup,
sedangkan nafkah sama rata ditanggung oleh anak-anak mereka. Maka dibagi setiap hari berapa kebutuhan orang tua kita yang sudah lemah, tidak sanggup mencari nafkah, maka diberi oleh anak-anak mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak agam yang berperan penting melayani dan bermun kepada urunci. Anak ini lebih berat tugas kepada seorang suami. Maka gekul dia suami bek kau wajib bek awak. Gekul dia suami kepada isteri. Tanya dengan tahu uraiannya. Sebagai isteri jangan memaksakan suami untuk mencuri, korupsi untuk je tahu kedai bermuamat. Bila memang tidak punya keluasan harta, tidak diwajibkan. Seorang anak perempuan lebih terikat kepada suami daripada orang tua. Bahawa anak hina kagum menikah kegok belah tunduk kepada kau kepada orang tua. Dan balik Abak isteri lewetnya lebih hanat kepermun kelakau berat kepermun kurunci talak berat talak pakan berat ketika mak jaramalin geangkat nikah bejuk kutirawakam nyo kabrat kagamnyo daripada kurunci oilung halun tem lagi kawin pun kan. Ilung hanarela yang menyolong sudah dikawinkan dengan seorang laki-laki, tapi lebih mementingkan kepada seorang ibu atau orang tua. Dan kawin pun tidak ada yang memaksa anda untuk kawin. Sepi risiko daripada kawin. Setelah ditanya kawin, diangkat nikahkan kepada seorang laki-laki, kita lebih terikat kepada seorang laki-laki daripada kepada seorang ibu atau seorang ayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urunci tanya dengan mematuhi suami kita dapat pahala terkirim otomatis untuk urunci. Hancur tak perasaan berada. Tadi dengar urunci tersakit, tadi dengar urunci sekarang meninggal. Tadi dengar urunci sekarang meninggal. Hana izin bak lakau untuk wong. Hana izin itu kita dapatkan pahala dan sampai kepada orang tua secara otomatis. Bak nyung tanyung tagak hanago. Hakikatnya kita sedang berbuat baik dan pahala didapatkan oleh mak tanyo, yah tanyo yang dengar sakit, walaupun tanyo hana ada mewah. Tanyo kan mana menyana dru. Menyana dru tahu kedua dah hana izin lakau tapo begitu. Jiut lagi nya, jiut. Jangan kawin pun kau. Mahan dan cantik dan haram surga. Diharamkan surga atas perempuan yang nusyud tidak berbakti kepada seorang suami. Mengakibatkan cara tahan diri karena kita sudah dinikahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kitanya agak berbalik lebihnya. Perlakuan tanya agak berbalik. Katanya seorang isteri watedro syara belah tanyo, urumong tanyo, urumong suami tanyo, kan ada debu membungkuk pi watedro. Watedro belah syara ada belah tanyo, nyan tamung lamari buka cepeng batu lamblok sedekah dia tapo karena belah dro ada belah isteri nyo nak pisang wah cok bubuh nyo hendak guna pinupo terus syara belah suami dalam gas gedut katanya pajanua nyo terus syara belah suami pajanua nyo terus syara belah draw tu kru semangat benua ngedek badut malam nyo terus mak tua dia atau syara belah suami. Ya Masya Allah, tang-tang lagi babu, tang-tang lagi ulunja gumade, tang-tang lagi pengemis. Kajian nawa, hana tak nyaman deh, takut lebih. Padahal
Yang dia makan punya anaknya sendiri. Yang dia makan sesuatu yang wajib diberikan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua isteri. Hukum yang tulis di dalam kitab. Seorang laki-laki wajib beri nafkah untuk orang tuanya, tidak wajib beri nafkah untuk orang tua isteri. Bahkan gonya lahdrawaga. Sedangkan isteri ini adalah seseorang yang masuk kemudian. Ibu tidak bisa dipisahkan. Mak tanya, uruncik tanya, darah yang mengalir dalam tubuh tanya darah mereka. Atau yang mendipek dalam tubuh tanya asal mak dan ya. Tulang yang mengalir, tulang yang nak dalam tubuh tanya milik ayah dan ibu. Anak dan ibu, orang tua tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah orang yang sangat berjasa. Istri, orang yang kemudian kita masukkan dalam keluarga. Antara suami dan istri terikat hanya oleh akad nikah bagai dua orang. Hina ikatan bio. Bila geblah ikatannya lelakau, kah kukala kiribai, langsung dalam wadannya terpisahkan. Ikatan antara perumuk dengan lakau hanya